jemaat GPIMS Ministry. Selamat beribadah, tetap semangat. Dan teman-teman saya juga dari Facebook menyaksikan secara langsung ini, tetap semangat, selamat beribadah. Percayalah, ibadah kita tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang satu tema hari ini tentang tabur tuai. Ya, ini sangat menarik bahwa dalam hidup ini ada namanya hukum tabur tuai. Ya, di dalam kehidupan di dunia ini ada namanya hukum tabur tuai. Menurut Alkitab, menurut Tuhan, dan menurut hal segala ilmu apapun dalam hidup ini ada namanya tabur tuai. Itu sebabnya kita harus menabur hal-hal yang baik. Kita harus menabur hal-hal yang positif. Kita harus menabur hal-hal yang tepat supaya kita juga menuai yang baik, menuai yang tepat. Ya, kita akan belajar tentang ada perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang datang untuk mencari Yesus. Kita menurut Alkitab, menurut Tuhan, dan menurut hal segala ilmu apapun dalam hidup ini ada namanya tabur tuai. Itu sebabnya kita harus menabur hal-hal yang baik. Kita harus menabur hal-hal yang positif. Kita harus menabur hal-hal yang tepat supaya kita juga menuai yang baik, menuai yang tepat. Ya, kita akan belajar tentang ada perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang datang untuk mencari Yesus. Kita buka kitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang keempat sampai ke-15. Saya akan bacakan dengan cepat. Jemaat Tuhan silakan buka kitabnya. Injil 15. Demikian firman Tuhan. Perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, kemudian kita lanjutkan ayat 9 penjelasannya ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang lain itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Pelajaran tentang agama
itu adalah ilmu tentang kehidupan. Kalau belajar yang lain seperti matematika, PPKN, IPS, akuntansi, dan lain sebagainya, itu ilmu pengetahuan. Tapi belajar tentang Alkitab, ilmu kehidupan. Alkitab mengajarkan banyak hal. Ada banyak perintah dan larangan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kita melakukannya, mempercayainya, maka kita akan menerima kuasa, menerima dampak dari firman Tuhan yang kita lakukan dan kita percayai. Itu sebabnya kita harus menjadi pendengar yang baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman. Jangan hanya suka kepada firman Tuhan yang menyenangkan, kita harus juga menerima firman Tuhan yang menyinggung kita. Kalau kita tersinggung melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ada kesempatan kita hari ini, ayo, kita masih sehat, masih kuat, masih bisa berbuat sesuatu, ayo, menaburlah, lakukan yang baik. Kita akan menuainya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini harus jadi berubah. Oh Tuhan, selagi aku masih kurang, bila saatnya nanti kita kembali, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Jadi selama kita masih hidup, ada kesempatan hidup kita haruslah jadi berkah. Ya, sama seperti saya katakan, usia kita, kekuatan kita terbatas. Biasanya berdoa, maka Tuhan akan mempercayakan hikmat. Kita melihat Salomo, gara-gara hikmatlah Salomo dapatkan semua isi dunia. Ya, tadi saya menjelaskan Salomo semuanya dia dapat karena dia punya hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmatnya kepada orang yang suka berdoa. Kita kan punya hikmat bagaimana menghadapi persoalan hidup. Kita kan punya hikmat bagaimana menghadapi suami, istri, anak. Kita kan punya hikmat bagaimana melakukan pekerjaan kita supaya lebih baik. Daud ayahnya Salomo. Itu sebabnya orang yang suka berdoa harusnya rajin. Orang yang suka berdoa harusnya kreatif. Orang yang suka berdoa harusnya banyak karya yang bisa dilakukan. Karena Tuhan memberikan hikmat. Adalah kebohongan, adalah kepalsuan bagi orang yang mengaku suka berdoa tapi malas. Dan mohon maaf, banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang seperti itu, suka berdoa, menyembah bahasa roh, tapi malas. Dan kalau kita berkata orang yang malas pasti miskin, orang yang malas pasti bodoh. Ya, inilah seperti yang saya bilang tadi. Ini kayak firman Tuhan yang menyinggung ya. Harus, kalau sudah tersinggung bersyukur. Berarti ada sesuatu yang perlu kita ubah dalam hidup kita. Nah, taburlah doa. Ketika kita suka berdoa, kita juga akan menerima pengurapan. Ya, hanya melalui doa kita dapat pengurapan dari Tuhan untuk melayani
Tuhan. Hanya melalui doa kita akan dapat kekuatan tadi. Tetapi itu yang kita tuai. Jangan berharap ketika menabur doa kita menerima berkat materi. Bukan itu jalan. Ada jalurnya. Ada jalannya masing-masing. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, ya kita harus menabur. Seperti tadi memberkati pekerjaan Tuhan. Kemudian kerja keras. Amsal banyak menulis yang ditulis Salomo ya. Karena bilang tadi Salomo sangat pintar. Dia katakan tangan orang rajin akan mendatangkan kekayaan. Harus rajin, ya. Jadi kita harus menabur. Artinya kita harus kerja keras. Orang labora, ya. Saya pernah lihat statusnya si Evan, orang labora ya. Artinya dua ya. Itu orang labora itu. Nah, dua yang bekerja, ya. Jadi kita harus orang yang labora. Tidak cukup hanya berdoa, tapi harus bekerja juga. Ada sebuah kata-kata juga bilang begini. Doakanlah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus menabur yang namanya kerja keras. Karena kerja keras tidak mengkhianati hasil. Dan orang yang kerja keras pasti berhasil. Pasti akan kaya. Memang kita tidak hanya fokus kepada kekayaan yang saya bilang tadi dari awal, tetapi anak-anak Tuhan juga, kalau boleh, anak-anak Tuhan juga, biarlah kita juga boleh menikmati kekayaan di dunia ini. Tuhan tidak anti sama orang kaya. Bukan berarti orang kaya gak ada yang masuk surga, atau bukan berarti orang kaya Tuhan tidak suka, enggak. Itu sebabnya biarlah kita di dunia ini jangan. Ada orang berkata begini, gak apa-apa saya miskin, gak apa-apa saya susah, yang penting masuk surga. Mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, menjagai, melindungi seluruh kehidupan kita yang tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, berkat keselamatan dan anugerah yang terindah dari Tuhan menyertai kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat ini kita terima dalam iman, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita percaya berkata, amin. Oke, silahkan like, komen, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya supaya dapat melihat video saya selanjutnya. Terima kasih.